Halo, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang penting banget, tapi mungkin masih banyak yang ragu buat membahasnya, yaitu kesehatan reproduksi pria. Nah, semua pembahasan kita ini dirangkum dari blog kesehatan Eka Hospital. Kita mulai dari poin krusial ini ya. Penting banget buat kita sadari, seperti yang ditekankan oleh sumbernya, kalau ini tuh bukan cuma soal bisa punya keturunan atau enggak. Gangguan semacam ini bisa benar-benar berdampak ke kualitas hidup, rasa percaya diri, bahkan kebahagiaan kita sehari-hari. Oke, kita masuk ke kategori yang pertama ya, yaitu gangguan fungsi seksual. Ini adalah beberapa kondisi yang paling sering terjadi, dan mungkin Anda juga udah nggak asing lagi mendengarnya. Yang pertama, ada ejakulasi dini. Nah, ini kondisi di mana klimaksnya datang terlalu cepat, kadang malah sebelum hubungan seksualnya benar-benar dimulai. Dan yang menarik nih, sumber kita menekankan kalau pemicu utamanya itu sering banget datang dari sisi psikologis loh, kayak stres atau cemas yang berlebihan. Lanjut, ada disfungsi ereksi atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai impotensi. Nah, kalau yang ini beda lagi. Ini lebih ke masalah fisik, yaitu kesulitan buat mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk bisa berhubungan seksual. Dan kalau kita lihat penyebabnya, wah ternyata luas banget. Bukan cuma soal psikologis kayak cemas, tapi bisa juga loh dari efek samping obat-obatan, kebiasaan merokok yang udah bertahun-tahun, atau bahkan ada kondisi medis lain yang jadi akar masalahnya. Nah, dari tabel ini, kita jadi bisa lihat bedanya dengan sangat jelas kan? Jadi, kalau ejakulasi dini itu masalahnya di kontrol dan waktu. Sementara disfungsi ereksi, itu soal kemampuan fisik untuk memulai dan mempertahankan. Beda banget akarnya. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari yang tadinya masalah fungsi, sekarang kita lihat masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan struktur fisik organ reproduksi pria. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Pernah dengar varikokel? Coba deh bayangin. Ini tuh mirip kayak varises, tapi lokasinya ada di dalam skrotum. Nah, masalah utamanya adalah pembengkakan pembuluh darah ini bisa berdampak langsung ke penurunan produksi dan kualitas sperma. Terus ada juga balanitis. Ini adalah peradangan yang terjadi di kepala penis. Seringnya sih pemicunya itu simple, yaitu kebersihan yang kurang dijaga. Tapi tetap harus waspada ya, karena kadang-kadang ini bisa jadi tanda adanya kondisi lain, contohnya diabetes. Berikutnya penyakit Peyronie. Kondisi ini muncul waktu ada jaringan parut yang terbentuk di dalam penis, dan akibatnya penis jadi bengkok pas ereksi. Udah pasti, ini bisa terasa sakit banget dan bikin hubungan seksual jadi nggak nyaman. Ada lagi yang namanya hidrokel. Ini adalah penumpukan cairan yang bikin skrotum jadi bengkak. Walaupun biasanya nggak berbahaya dan lebih sering terjadi pada bayi, pria dewasa juga bisa kena loh. Umumnya karena ada peradangan atau mungkin cedera di area itu. Oke, kita lanjut ke kategori yang tingkat keseriusannya bisa dibilang lebih tinggi. Di bagian ini, kita akan membahas soal infeksi dan penyakit-penyakit lain yang bisa jadi ancaman serius buat kesehatan reproduksi. Contohnya prostatitis atau radang prostat. Kita tahu kan, prostat itu kelenjar yang perannya penting banget buat produksi air mani. Nah, kalau sampai kena infeksi bakteri, ini bisa sangat mengganggu, bahkan bisa jadi masalah kronis alias menahun kalau nggak ditangani sampai tuntas. Selanjutnya, ada hipogonadisme. Nah, kalau ini, akar masalahnya ada di hormon. Jadi, tubuh itu nggak bisa memproduksi hormon testosteron dalam jumlah yang cukup. Efeknya bisa kemana-mana. Gairah seksual menurun, produksi sperma terhambat, sampai berpotensi menyebabkan infertilitas. Kita juga perlu banget waspada sama yang namanya kanker penis. Ini adalah pertumbuhan sel abnormal yang seringkali ada kaitannya sama virus HPV. Makanya penting banget untuk peka sama perubahan sekecil apapun. Misalnya kulit penis jadi menebal atau tiba-tiba ada benjolan. Dan yang terakhir di kategori ini tentu saja infeksi menular seksual atau IMS. Contohnya seperti sifilis dan gonore. Ini ditularkan lewat hubungan seksual yang tidak aman. Gejalanya juga khas, bisa berupa luka, keluar cairan yang aneh, sampai rasa nyeri yang pastinya sangat mengganggu. Wah, setelah dengerin semua itu, mungkin kedengerannya agak ngeri ya. Tapi tenang dulu, ada kabar baiknya, dan ini pesan yang paling penting dari semua pembahasan kita. Semua kondisi yang tadi kita sebutin itu bisa diobati. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih langkah-langkah pengobatannya? Yuk kita intip bareng-bareng seperti apa pendekatan medis yang modern buat mengatasi masalah-masalah ini. Jadi sekarang ini, pendekatan penanganannya itu udah sangat terintegrasi. Sumber kita mencontohkan konsep yang keren banget. Namanya
layanan satu atap seperti yang ada di Urology and Couple Clinic Eka Hospital. Artinya, dari awal banget pas konsultasi, lanjut ke diagnosis, sampai ke terapinya, semuanya itu bisa dilakukan di satu tempat. Praktis dan menyeluruh. Dan kita di sini nggak ngomongin pengobatan yang biasa-biasa aja ya. Teknologinya itu udah canggih banget. Mulai dari alat diagnosis khusus kayak Rigiscan, terapi ESWT, sampai prosedur bedah mikro buat varikokel atau bahkan rekonstruksi bentuk penis. Jadi semuanya itu benar-benar disesuaikan sama kondisi spesifik masing-masing pasien. Pada akhirnya, semua informasi ini hanyalah langkah pertama. Langkah yang paling penting selanjutnya itu ada di tangan Anda sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda siap untuk benar-benar menjadikan kesehatan Anda sebagai prioritas utama? Jika video ini menambah wawasan kamu, dimohon untuk klik tombol like, komentar, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih.